Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Tasya, Hana, dan juga Omas. Kami akan menjelaskan mengenai distribusi hipergeometrik dan juga distribusi beta. Langsung saja kita masuk ke pembahasan distribusi hipergeometrik. Nah, apa sih itu definisi dari distribusi hipergeometrik? Jadi, distribusi hipergeometrik merupakan distribusi diskrit di mana probabilitas kejadian suatu objek dilakukan tanpa adanya pengembalian. Distribusi ini hampir sama dengan distribusi binomial karena memiliki dua kemungkinan hasil, yaitu gagal dan sukses. Namun distribusi ini menjadi berbeda karena percobaan yang dilakukan itu tidak bersifat independen karena dilakukan dengan adanya pengembalian, sehingga percobaan satu akan saling berkaitan dengan percobaan kedua. Akibatnya, nilai probabilitas suksesnya tidak akan sama untuk setiap percobaan yang dilakukan. Distribusi ini memiliki dua karakteristik. Yang pertama, sebuah pengambilan acak dengan ukuran n kecil dipilih tanpa pengembalian dari n besar objek. Artinya, sebuah pengambilan acak dilakukan untuk jumlah populasi tertentu n tanpa pengembalian dari jumlah populasi keseluruhan n besar objek. Yang kedua, k kecil dari n besar objek dapat diklasifikasikan sebagai sukses dan n besar dikurang k kecil diklasifikasikan sebagai gagal. Lalu, bagaimana kita dapat menghitung distribusi diskrit hipergeometrik ini? Jika kita bayangkan ada suatu populasi berukuran n besar yang terdiri dari k kecil unsur yang diharapkan muncul atau berhasil, dan n besar dikurang k unsur yang tidak muncul atau gagal, maka pencuplikan n contoh adalah populasi berjumlah n besar, di mana probabilitas mendapatkan x yang diharapkan mengikuti fungsi hipergeometrik. Di sini, semua pengambilan contoh kita anggap mempunyai probabilitas terpilih yang sama. Dan banyaknya kombinasi yang berukuran n kecil dari suatu populasi berjumlah n besar adalah kombinasi n kecil dari n besar. Nah, analog dengan ini adalah untuk memilih x keberhasilan dari k jumlah keberhasilan yang tersedia, atau yang bisa kita rumuskan sebagai x kombinasi x dari k. Sedangkan banyaknya kombinasi kegagalan dapat kita peroleh dari kombinasi n kecil dikurang x dari n besar dikurang k. Dengan demikian, distribusi hipergeometrik dapat kita rumuskan sebagai probabilitas dari variabel acak sama dengan kombinasi x dari k kecil, objek yang dikalikan dengan kombinasi n dikurang x kecil dari n besar dikurang k, dibagikan dengan kombinasi dari n kecil dari n besar, yang kalau kita jabarkan dapat terlihat seperti yang ada pada PPT ini, yaitu k faktorial dibagi dengan x faktorial dikali k kecil dikurang x faktorial dikalikan dengan n besar dikurang k faktorial dibagi dengan n dikurang x faktorial dikalikan dengan n besar dikurang k dikurang n kecil ditambah x faktorial, kemudian dibagikan dengan n besar faktorial dibagikan dengan n kecil faktorial dikali dengan n besar dikurang n kecil faktorial. Selanjutnya, jika dari populasi n besar terdapat unsur-unsur yang sama yaitu K1, K2, K3 sampai Kn, dan di dalam sampel berjumlah n kecil terdapat unsur-unsur yang sama yaitu X1 plus X2 plus X3 plus Xn sama dengan n, maka dapat dihitung dengan menggunakan kombinasi X1 dari K1 dikalikan dengan kombinasi X2 dari K2 sampai kombinasi Xn dari Kn, kemudian dibagikan dengan kombinasi dari n kecil dari n besar. Selanjutnya, untuk ukuran statistik dari distribusi ini dapat kita lihat dari tiga hal. Yang pertama, untuk mean rata-rata yang didapat dari hasil kali contoh berjumlah n kecil dengan k keberhasilan dibagi dengan n besar populasinya, sehingga secara matematis dirumuskan sebagai nu x sama dengan e ekspektasi x sama dengan nk dibagi dengan n. Kemudian untuk rumus variansi diperoleh dari sigma kuadrat sama dengan n kecil dikali k dikalikan dengan keberhasilannya yaitu n besar dikurang k dikalikan dengan sampel atau n besar dikurang n dibagikan dengan n kuadrat besar dikalikan dengan n besar dikurang 1. Sedangkan untuk simpangan baku diperoleh dari akar sigma kuadrat. Berikut adalah pembuktian dari rumus mean, di mana kita menggunakan rumus ekspektasi sama dengan sigma x sama dengan 0 sampai n, x dikalikan dengan fx. Kemudian fx tersebut kita ubah dengan rumus dari distribusi distrik hipergeometrik yang telah kita rumuskan di awal. Akan memperoleh hasil yaitu ekspektasi x sama dengan
K dikali sigma X sama dengan 0 dari N, K dikurang 1 faktorial, bagi dengan X kurang 1 faktorial dikali dengan X dikurang K faktorial, kemudian dikalikan dengan kombinasi N dikurang X dari N dikurang K, dibagikan dengan kombinasi dari N kecil dari N besar. Nah, selanjutnya kita misalkan Y sama dengan X sama dengan 1. Maka setelah kita ubah semua Y menjadi X sama dengan 1, kita akan memperoleh ekspektasi X yaitu N dikali K dibagi N kali sigma Y sama dengan 0 sampai N, yaitu kombinasi Y dari K kurang 1 dikalikan dengan kombinasi N dikurang 1 dikurang Y dari N kurang 1 dikurang K kurang 1 dibagikan dengan kombinasi N dikurang 1 dari N besar dikurang 1. Selanjutnya, karena rumus dari sigma Y sama dengan ON dari kombinasi yang ada, itu hasilnya adalah 1, maka kita bisa menuliskan bahwa ekspektasi X sama dengan N kecil dikali K dibagi dengan N besar. Selanjutnya untuk rumus variansi sama seperti rumus yang sudah kita ketahui, yaitu diperoleh dari sigma kuadrat, yaitu E pangkat X kuadrat dikurang EX pangkat 2. Nah, untuk EX kuadrat ini kita dapat misalkan menjadi EX kali X kurang 1 ditambah dengan EX, yang jika kita jabarkan hasilnya menjadi N kecil dikali K dikalikan dengan K kurang 1 dikalikan dengan N dikurang 1 dibagi dengan N besar dikali N besar dikurang 1. Setelah memperoleh itu, kita juga bisa memisalkannya menjadi ekspektasi X dikurang EX pangkat 2, yang mana kita akan memasukkan E pangkat X kuadrat dikurang EX kuadrat. Nah, jadi kita tinggal memasukkan hasilnya, maka kita akan memperoleh hasilnya yaitu N kecil dikali K kecil dikalikan dengan N besar dikurang K dikalikan dengan N besar dikurang N dibagikan dengan N kuadrat dikurang N kurang 1. Nah, distribusi hipergeometrik ini sebenarnya dapat diaplikasikan dalam berbagai bidang, misalnya pada penerimaan sampel, pengujian elektronik, dan pengendalian kualitas suatu hasil produksi. Dalam bidang-bidang tersebut perlu dilakukan pengujian terhadap barang-barang yang akan diuji, sehingga barang yang sudah diuji itu tidak dapat dikembalikan. Artinya barang rusak yang sudah diuji tidak mungkin kita uji kembali kan? Oleh karena itu, untuk kasus-kasus ini menggunakan distribusi hipergeometrik. Misalnya saja untuk mengetahui jumlah barang rusak dalam sampel acak sejumlah kiriman, atau untuk mengetahui jumlah permen yang diambil dari dalam kotak dengan rasa tertentu, atau juga bisa untuk mengetahui penyelidikan pendapat umum atau survei. Selanjutnya belajar tentang contoh soal distribusi hipergeometrik. Pada sebuah kontes mencari bakat, peserta yang hadir ada 100 dan diantaranya ada 12 wanita, sisanya adalah laki-laki. Jika diambil 10 orang secara acak, mengapa peluang terpilihnya 3 orang wanita? Nah, kita akan mengerjakan soal di atas, maka kita akan menuliskan apa yang diketahui. Diketahui X sama dengan 3, N sama dengan 100, N sama dengan 10, dengan K sama dengan 12. Sehingga kita bisa mencari peluang terpilihnya 3 orang wanita dengan menggunakan rumus distribusi hipergeometrik, di mana peluang X, di mana N sama dengan 100, N sama dengan 10, K sama dengan 12, kombinasi KX kali kombinasi N besar kurang K, N kecil kurang X per kombinasi N besar N. Sehingga kita tinggal masukin apa yang telah diketahui di dalam soal. Peluang 3 orang wanita di mana N100, N sama dengan 10, K sama dengan 12 adalah kombinasi dari 12, 3, kali kombinasi 100 kurang 12, 10 kurang 3, per kombinasi 100, 10. Nah, kita operasikan dan kita dapat kombinasi 12, 3 kali kombinasi 88, 7 per kombinasi 100, 10. Sehingga kita operasikan 12 faktorial per 3 faktorial kali 12 kurang 3 faktorial dari penjembaran kombinasi 12, 3 dikali kombinasi 88 faktorial per 7 faktorial kali 88 kurang 7 faktorial.
per kombinasi dari 100 faktorial 10 faktorial kita jabarkan menjadi 100 faktorial per 10 faktorial kali 100 kurang 10 faktorial. Sehingga kalau kita hitung, kita akan mendapatkan peluang terpilihnya 3 orang wanita dengan N sama dengan 100, N sama dengan 10, K sama dengan 12 adalah 0,08. Oke, baik, contoh selanjutnya adalah kita akan mencari rataan dan variasi variabel acak distribusi hipergeometrik ini. Suatu kotak berisi 40 suku cadang dikatakan memenuhi syarat penerimaan apabila dari 3 yang cacat cara samping kotak ialah dengan memiliki 5 suku cadang secara acak dari dalamnya dan menolak kotak tersebut bila diantaranya ada yang cacat. Cari rataan dan variasi variabel acak tersebut. Nah, sebelum kita mengerjakan, kita menuliskan yang diketahui. Mu sama dengan N kali K per N. Sehingga kita bisa mendapatkan rataannya 5 kali 3 per 40 sama dengan 0,375. Kita udah dapat rataannya, kita sekarang cari variansinya. Variansi kita bisa mencari dengan N besar kurang N per N kurang 1 kali N kali K per N besar kali 1 kurang K per N. Kita tinggal masukin apa yang telah diketahui. N sama dengan 40, N kecil sama dengan 5. K sama dengan 3. Sehingga variansi 40 kurang 5 per 40 kurang 1 kali 5 kali 3 per 40 kali 1 kurang 3 per 40. Sehingga kita mendapatkan variansinya adalah 0,3113. Demikian tentang distribusi hypergeometri, dilanjutkan tentang distribusi beta. Oke Bapak dan teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan mengenai distribusi kontinu beta. Nah, kita akan lihat terlebih dahulu apa itu distribusi kontinu beta. Secara definisi, distribusi kontinu beta adalah distribusi probabilitas kontinu yang ditetapkan pada interval 0 sampai 1 yang memiliki dua bentuk parameter positif yang dinyatakan dengan A, B. Nah, parameter alfa dan beta ini yang membuat dia itu berbeda daripada distribusi lainnya. Jadi kita akan lihat bagaimana contoh peristiwa dari distribusi kontinu beta ini. Misalnya, kita punya tiga koin, di mana koin ini kan punya sisi gambar dan angka. 3 koin itu dicurangi sehingga tidak akan menghasilkan gambar dengan probabilitas setengah atau 0,5. Lalu, misalnya koin pertama itu dia punya probabilitas muncul gambar itu 0,4, koin kedua itu 0,6, dan koin ketiga itu 0,8. Lalu kita akan mengambil salah satu koin tanpa kita tahu koin mana yang kita ambil. Jadi jika kita lempar 5 kali akan diperoleh 3 gambar dan 2 angka berturut-turut. Jadi kita bisa menentukan manakah yang akan kita ambil. Nah, distribusi kontinu beta itu bisa dikatakan sebagai menentukan probabilitas dari probabilitas. Itu maksudnya gimana? Kita akan langsung Pak. Misalnya di sini kita sudah lihat ya dari tadi probabilitas yang koin pertama menghasilkan gambar itu adalah 0,4 atau setara dengan 2/5. Lalu untuk koin kedua itu kemungkinannya 0,6 atau 3/5 dan 0,8 atau 4/5. Nah, untuk menentukan ini kita bisa pakai teorema Bayes. Nah, teorema Bayes itu apa? Itu sudah pernah kita bahas, jadi teman-teman bisa lihat teman-teman kali kalau emang lupa. Nah, untuk itu kita akan kalikan contohnya itu misalnya yang pertama berarti probabilitas kan dia munculnya 3 kali gambar tuh sampai 2 kali angka. Jadi yang pertama 0,4 dikali 0,4 dikali 0,4 dikali 0,6 dikali 0,6. 0,6 ini datanya dari mana? Nah, tadi interval tertingginya atau batas atasnya itu kan 1 ya teman-teman. Jadi kalau misalnya gambarnya itu 0,4, maka angka itu berarti 1 dikurang 0,4 yaitu 0,6. Jadi setelah kita kali, kita peroleh hasilnya itu adalah 0,0230. Selanjutnya untuk koin kedua itu 0,6 dikali 0,6 dikali 0,6 dikali 0,4 dikali 0,4.
dan diperoleh hasilnya itu adalah 0,0346. Selanjutnya, untuk koin ketiga itu kita kalikan juga sama 0,8 dikali 0,8 dikali 0,8 dikali 0,2 dikali 0,2. Makanya hasilnya itu adalah 0,0205. Nah, setelah itu karena kita tahu ya kita menggunakan teorema Bayes, maka untuk menentukan itu jadinya setelah kita dapat kemungkinan koin 1 yaitu 0,0230 per dengan jumlah dari probabilitas semuanya ini. Jadi 0,0230 ditambah 0,036 ditambah 0,0205. Jadi hasilnya adalah 029. Nah, sama kita lakukan juga untuk koin kedua dan koin ketiga. Nah, kita peroleh probabilitas untuk koin kedua itu 0,443, yang ketiga itu sebesar 0,262. Nah, kalau kita lihat di sini, probabilitas terbesarnya itu ada di 0,443, itu ada di koin 2, teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya kita disuruh tentukan mana yang paling mungkin, kemungkinan itu ada di koin 2. Tapi tidak melepas kemungkinan dari koin 1 atau koin 3 juga. Cuman yang paling gede kemungkinannya itu adalah si koin 2 yang kita ambil. Nah, itu kalau misalnya ada 3 koin dengan 5 kali pelemparan. Bagaimana kalau kita punya 10 koin dengan 10 kali pelemparan, sehingga hasil pelemparannya itu adalah 7 gambar dan 3 angka. Misalnya, kami sudah buat di sini dalam bentuk datanya ya. Misalnya koin 1 itu kemungkinan muncul gambarnya itu 0,1, koin 2 0,2, koin 3, koin 4 sampai seterusnya. Nah, karena itu 7 gambar, maka itu 7/10 kan, atau 0,7 kan yang paling besar, sehingga kalau kita hitung di sini kita juga akan temukan probabilitas terbesar yang menghasilkan koin mana yang menghasilkan 7 gambar dan 3 angka itu adalah koin yang ke-7 dengan 0,29. Teman-teman jangan terpaku kepada probabilitas ini ya, karena probabilitas ini adalah probabilitas hasil rekayasa kami sendiri. Jadi ini hanya pemisalannya saja. Selanjutnya kita akan lihat bagaimana bentuk grafiknya. Nah, tadi masih kepada masalah yang sama atau peristiwa yang sama, kita akan lihat fungsi densitasnya. Bagaimana jika 10 koin itu dengan hasil 7 pelemparannya. Jadi, ya, misalnya ini adalah suatu grafik ya, teman-teman, masih grafik kosong. Di sini ada P. Nah, P-nya itu apa? Itu adalah probabilitas pelemparan yang menghasilkan gambar. Di sini P pangkat 7 dikali dengan 1 dikurang P pangkat 3. Ini datang dari mana? Nanti kita akan lihat sama-sama. Nah, fungsi distribusi beta dan distribusi binomial itu erat kaitannya. Tapi ada yang membedakan nanti, yaitu pada yang tadi saya bilang ya, yang membuat distribusi beta itu unik, yaitu ada 2 parameter, yaitu parameter alfa dan parameter beta yang mempengaruhi bagaimana penilaian akhirnya. Dan pada distribusi binomial kita akan lihat bahwa grafiknya itu seperti ini, terpotong-potong. Sedangkan kalau pada distribusi beta ini dengan bantuan alat aplikasi, jadi kalau kita lihat bentuknya itu seperti ini grafiknya, dan dia condong ke kiri. Dan sama, dia itu tetap puncaknya itu ada di 0,7 seperti ini, teman. Nah, sekarang kita akan lihat fungsi densitasnya atau formula umumnya. Jadi kita ingat ya, tadi udah disebutkan di definisi awal, kalau parameter dalam distribusi beta itu terdiri atas 2, yaitu alfa dan beta. Nah, di mana alfa itu didapat dari mana? K ditambah 1, sedangkan beta itu N dikurang K ditambah 1 dengan jumlah keberhasilan. Dengan K itu adalah jumlah berhasil dan N itu adalah jumlah percobaannya. Misalnya pada ini. Jadi luas areanya itu atau area di bawah kurva ini tuh adalah 8,4. Nah, datangnya dari mana? Dari si alfa dan beta ini. Nah, alfanya itu kan tadi kan jumlah berhasil ya. Jumlah berhasil di sini kita patokannya adalah muncul gambar. Nah, muncul gambarnya itu 7 dan ditambah dengan 1 sehingga hasilnya 8. Lalu kalau beta itu jumlah percobaan, di sini tadi ada 10 kali pelemparan dikurang dengan 7 ditambah dengan 1 sama dengan 4. Jadi itu 8,4. Sehingga kita dapat rumuskan fungsi densitas si
distribusi beta itu sebagai fx sama dengan 1 per distribusi beta A, alfa, beta X dipangkatkan alfa kurang 1 dikali 1 kurang X dipangkatkan beta kurang 1. Untuk X-nya itu intervalnya 0 sampai 1, sedangkan 0 untuk X lainnya. Sampai situ kita temukan fungsi densitas dari beta. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana cara menentukan rata-rata atau min dan juga variansi dari perubahan acak X pada distribusi beta ini, teman-teman. Nah, sebelum kita lihat ke situ, aku mau kembali mengingatkan tentang catatan-catatan yang perlu kita ketahui. Misalkan ada perubahan acak X yang berdistribusi beta pada A, B, maka untuk ditemukan kita harus ingat kembali catatan-catatan yang udah kita pelajari pada distribusi gamma sebelumnya. Jadi dia itu punya kaitan erat sama, selain pada distribusi binomial, dia juga punya kaitan erat sama distribusi gamma. Nah, catatan yang pertama adalah gamma n sama dengan integral 0 sampai 1 A alfa dipangkatkan n dikurang 1 E minus A dA. Dan juga beta itu rumusnya adalah, dan untuk beta A untuk alfa, beta integral 0 sampai 1 X A kurang 1 alfa kurang 1 dikali 1 kurang X dipangkatkan beta dikurang 1 dx. Nah, kami tidak mencantumkannya di sini ya teman-teman, karena ini udah kita bahas juga mungkin sebelumnya dalam fungsi gamma. Jadi itulah catatan-catatan yang perlu kita ketahui untuk menurunkan rumus supaya kita dapat ekspektasi atau minnya itu. Nah, sebelum itu kita perlu mengingat hubungan fungsi gamma dan fungsi beta juga, teman-teman. Jadi untuk beta alfa, beta sama dengan gamma alfa dikali gamma beta per gamma alfa ditambah beta. Sedangkan untuk gamma alfa itu sama dengan alfa dikurang 1 dikali alfa A dikurang 1. Jadi misalnya kita punya alfanya itu sama dengan 3, maka alfa 3 itu sama dengan 2 gamma 3 sama dengan 2 gamma 2. Seperti itu. Itu sekelas info mengenai hubungan antara fungsi gamma dan fungsi beta. Sekarang kita akan coba cari gimana bisa muncul rumus rata-rata atau minnya si distribusi beta ini. Nah, kita udah tahu ya bahwa kalau untuk menemukan rata-rata atau minnya itu kita pakai ekspektasi. Nah, rumus ekspektasi itu kan adalah X sama dengan integral 0 sampai 1 X fx dx. Nah, di sini X-nya itu sama dengan kita masukkan integral 0 sampai 1 dikali X. Nah, fx-nya itu kita ganti dengan fungsi densitas si beta yang udah tadi kita lihat ya, yang ini. Yang sebelumnya udah kita lihat, yaitu ini. 1 per B alfa, beta kali X pangkat alfa minus 1 dikali 1 dikurang X pangkat beta minus 1. Jadi, itu kita masukkan sebagai si fx-nya. Jadi, setelah kita temukan bentuknya seperti itu, sekarang kita akan mengeluarkan mana yang konstanta. Mana yang konstanta itu, teman-teman? Karena kita turunkan terhadap dx, berarti yang konstanta itu yang tidak ada variabel x-nya kan. Nah, di sini berarti yang merupakan konstanta itu adalah 1 per B dikali alfa 1 per B alfa, beta. Kita keluarkan dia dari integral, lalu kita tulis kembali bentuk integralnya ya, 0 sampai 1 X A ditambah 1 min 1 kurang X B min 1. Jadi itu datang dari mana? 1 up X pangkat A itu datangnya dari mana? Nah, tadi kita udah lihat di sini ada X, di sini juga ada X. Nanti bisa kita tuliskan kan ke dalam eksponen yang setara. Itu jadinya dia menjadi X alfa ditambah 1. Jadi kita kalikan lagi dengan 1 dikurang X pangkat B dikurang 1 dx. Nah, setelah itu kita setarakan dia menjadi B alfa ditambah 1 ditambah B. Nah, ini datangnya dari mana? Alfa ditambah 1 ditambah B, kan tadi kita lihat di sini.
Kita lihat di sini. Oh, dalam itu sebenarnya kami lupa menambahkan sesuatu ya teman-teman. Jadi intinya tadi kan ini. Nah, pada A-1 untuk X A-1 ini B-1 kan setaranya kayak gini ya. Kalau misalnya ada plus 1 berarti A plus 1 min 1. Sehingga tadi yang di akhirnya itu dia hasil betanya itu berubah menjadi beta A plus 1, B. Alpha B alpha plus 1, B. Nah, setelah itu kita masukkan dia. Karena ini sudah kita ubah ke dalam B, ini yang tadi di catatan-catatan atau catatan-catatan yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Sekarang kita akan lihat, kita masukkan dia ke dalam bentuk ini. Nah, setelah itu untuk kita dapatkan bahwa ekspektasi X sama dengan B alpha ditambah 1, B per B alpha, B. Nah, ini kita uraikan dia. Jadi gamma ini bisa dilihat dalam hubungan alfa dan gamma ya. Jadi gamma alfa plus 1 dikali gamma B per gamma alfa ditambah B ditambah 1 dikalikan dengan gamma alfa ditambah B per gamma alfa dikali gamma beta. Nah, setelah itu kita bisa uraikan mana gamma beta sama gamma beta kan habis. Dan sekarang kita uraikan di sini masih ada si gamma alfa plus 1, lalu ada gamma alfa, lalu di sini juga ada gamma alfa plus beta plus 1 dan gamma alfa plus beta. Nah, untuk ini kita lihat mana yang lebih besar. Karena alfa dan alfa plus 1 itu pasti yang lebih besar itu adalah alfa plus 1, maka yang kita uraikan adalah si alfa plus 1. Nah, nanti kita uraikan menjadi seperti ini. Ini datanya dari mana? Di dalam hubungan gamma dan beta yang tadi udah kami paparkan sebelumnya. Jadi sehingga menjadi alfa gamma alfa per A plus beta. Ini juga sama ya, prinsipnya kayak yang tadi kita uraikan dia. Si gamma A ditambah beta min 1 ini kita uraikan dia. Seperti itu. Jadi nanti bentuknya seperti ini kalau kita pakai hubungan gamma dan beta yang sudah kami paparkan sebelumnya. Nah, setelah itu kita coret-coret yang bisa kita cancelisasi yang bisa dikancelisasi sehingga hasilnya ekspektasi X atau minnya itu sama dengan A alfa plus alfa ditambah beta. Ini rumus akhir untuk bagaimana kita menentukan si min atau ekspektasi atau rata-rata dari distribusi beta. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana untuk menentukan variansinya. Nah, kan kita sudah ketahui bersama ya bahwa variansi X itu kita dapatkan dari E pangkat X kuadrat dikurang E pangkat X kuadrat. Nah, gini. Tadi kita sudah dapat E pangkat X. Jadi kita perlu mencari si E pangkat X kuadrat. Bagaimana caranya? Sama prinsipnya kayak kita mencari E pangkat X tadi. Cuman bedanya ya sekarang dia dikuadratkan, jadi X-nya itu berubah dikuadratkan seperti ini. Prinsipnya sama, karena ini sama X, jadi kita masukkan ke dalam satu saja, ke dalam X yang setara. Setelah itu dia akan berubah bentuknya seperti ini kan. Nah, setelah itu kita dapatkan X sama dengan B A ditambah 2, B alfa ditambah 2, beta per B alfa, beta. Setelah itu sama kita uraikan lagi dia, yang lebih besar bisa kita uraikan, yang lebih setelah itu kita cancelisasi atau kita coret-coret yang bisa dicoretkan sampai nanti dapat X pangkat 2 nya itu adalah ini. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumus variansi yang kita ketahui, yaitu variansi X sama dengan X pangkat 2
dikalikan dengan variansi X pangkat 2 dikurang X pangkat 2 ini. Sehingga pada akhirnya kita menemukan bahwa variansi X itu nilainya alfa dikali beta dikurangi dengan ini di bawahnya. Baik, teman-teman semua, kita akan menyelesaikan satu contoh soal tentang distribusi beta. Hitunglah nilai beta dari integral X pangkat 4 kali 1 kurang X pangkat 3 dx dengan batas bawah sama dengan 0 dan batas atas sama dengan 1. Jadi, setelah kita melihat persamaan integral di atas, kita akan membuat integral di atas sesuai dengan persamaan distribusi beta, di mana X kali 1 per B A, B kali X pangkat A kurang 1 kali 1 kurang X beta kurang 1 dx dengan batas bawah sama dengan 0 dan batas atas sama dengan 1. Nah, kita akan memanipulasi soal di atas sesuai dengan persamaan beta, distribusi beta. Jadi, X pangkat 4 kali 1 kurang X pangkat 3 dx dengan batas bawah sama dengan 0 dan batas atas sama dengan 1, kita ubah menjadi X pangkat integral X pangkat 5 kurang 1 tambah kali 1 kurang X pangkat 4 kurang 1 dx dengan batas bawah sama dengan 0 dan batas atas sama dengan 1. Jikalau kita lihat persamaan yang telah kita ubah, kita bisa melihat kesesuaian dengan persamaan distribusi beta. Kita bisa menentukan alfanya sama dengan 5 dan betanya sama dengan 4. Sehingga kita bisa menyelesaikannya dengan beta A, B sama dengan gamma A kali gamma B per gamma A tambah B. Kita tinggal masukkan beta 5,4 sama dengan gamma 5 kali gamma 4 per gamma 5 tambah 4. Jadi kita selesaikan gamma 5 sama dengan 4 faktorial dan gamma 4 3 faktorial dan gamma 5 tambah 4 sama dengan 8 faktorial. Sehingga kita dapat beta 5,4 sama dengan 1 per 280. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Bye-bye.